Baiklah, kita lanjut halaman ke-80. Ini bagian akhir dari bab yang 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammal at-tarkiba al-ati. Perhatikan susunan berikut. Lil masjidi manaratun murtafi'atun. Bagi masjid ada menara yang tinggi, atau masjid memiliki menara yang tinggi. Itu bentuk kalimat yang pertama. Sekarang silahkan lihat di kolom sebelahnya. Al-manaratul murtafi'atu lil masjidi. Menara yang tinggi milik masjid. Jadi ini ada dua bentuk kalimat. Kalau yang pertama tadi masjidnya di awal, kemudian menara tingginya di akhir. Kalau di sini menara tingginya di awal, kemudian masjidnya di akhir. Jadi kedua kalimat ini bisa kita pakai di dalam bahasa Arab. Contoh yang kedua bisa kita lihat di bawahnya. Fil bi'ri ma'un sofin. Di dalam sumur ada air yang jernih. Al-ma'us sofi fil bi'ri. Air yang jernih ada di dalam air. Ada di dalam sumur. Gitu. Jadi kalimat yang pertama itu sumurnya di depan, kemudian air jernihnya di belakang. Sedangkan di kalimat kedua air jernihnya di depan, kemudian sumurnya di belakang. Jadi kedua-duanya bisa kita pakai. Lanjut. Li sayyaratun ghaliyatun. Li, aku memiliki mobil yang mahal. As-sayyaratul ghaliyatu li. Mobil yang mahal tersebut milikku. Hunaka baitun kabirun. Di sana ada rumah yang besar. Al-baitul kabiru hunaka. Rumah yang besar itu di sana. Fil fasli ustadzun mahirun. Di kelas ada ustadz yang mahir. Al-ustadzul mahiru fil fasli. Ustadz yang mahir ada di kelas. Alal maktabi kitabun sakhinun. Di atas meja ada kitab yang tebal. Al-kitabus sakhinu alal maktabi. Kitab yang tebal ada di atas meja. Janibal baiti masjidun nadhifun. Di samping rumah ada masjid yang bersih. Al masjidun nadhifu janibal baiti. Masjid yang bersih ada di samping rumah. Fil bahri ma'un kadirun. Di sumur ada air yang keruh. Al ma'ul kadiru fil bahri. Air yang keruh. Fil bahri ma'un kadirun. Di laut ada air yang keruh. Al ma'ul kadiru fil bahri. Air yang keruh ada di laut. Wara'al baiti matbakhun wasikhun. Di belakang rumah ada dapur yang kotor. Al matbakhu al wasikhu wara'al baiti. Dapur yang kotor itu ada di belakang rumah. Jadi gitu ya. Jadi kedua bentuk kalimat ini bisa kita gunakan. Jadi bisa ditaruh di awal, bisa taruh di akhir. Yuk, sekarang kita lanjut penggunaan kata ghairu, kemudian ditambahkan sifat. Maka harokat terakhir dari kata sifat tersebut kasratain atau kasrah. Gitu ya. Ghairu plus sifat, harokat akhir dari sifat ini kasrah. Yuk kita lihat contoh. Ghairu
tawilin. Nah, ghairu kemudian plus sifat ditambah sifat. Ini sifat ini. Maka sifatnya harokat terakhir kasrah atau kasrotain. Tawilin kasrotain, jamilin kasrotain, nadhifin, wasi'in, mahirin, amikin, semua kasrotain. Artinya apa? Artinya tidak. Ghairu tawilin, tidak panjang. Ghairu jamilin, tidak indah. Ghairu nadhifin, tidak bersih. Ghairu wasi'in, tidak luas. Ghairu mahirin, tidak mahir. Ghairu amikin, tidak dalam. Ghairu sakhinin, tidak tebal. Ghairu kathirin, tidak banyak. Ghairu sari'in, tidak cepat. Ghairu qawiyin, tidak kuat. Ghairu safin, ghairu ghalin, tidak mahal. Nah, sekarang kita lihat kolom setelahnya, halaman 81. Al-asa tawilun. Nah, ini asa artinya apa kemarin? Tongkat. Bagus. Tongkat itu panjang. Maka kalau kita gunakan ghairu, al-asa ghairu tawilin. Tongkat tersebut tidak panjang. Kemudian al-bahru amikun. Maka kalau ghairunya al-bahru ghairu amikin. Laut tersebut tidak dalam. Ar-rajulu qawiyun. Laki-laki tersebut kuat. Ar-rajulu ghairu qawiyyin. Laki-laki tersebut tidak kuat. Ma'ul bi'ri safin. Air sumur jernih. Ma'ul bi'ri ghairu safin. Air sumur tidak jernih. Ad-darajatu rakhisatun. Sepeda itu murah. Ad-darajatu ghairu rakhisatin. Sepeda itu tidak murah. Al-masjidu kabirun. Masjid tersebut besar. Al-baitu ghairu kabirin. Rumah tersebut tidak besar. Al-insanu mahirun. Manusia mahir. Al-hayawanu ghairu mahirin. Hewan tidak mahir. Al-masjidu nadhifun. Masjid itu bersih. Al-matbakhu ghairu nadhifin. Dapur tidak bersih. Al-qitaru sari'un. Kereta itu cepat. Al-hisanu ghairu sari'in. Kuda tersebut tidak cepat. Jadi itu pelajaran kita pada bab yang ke-12. Coba kita buka sebentar dari awal. Di pembahasan kita tentang al-awsaf. Apa itu al-awsaf? Sifat-sifat. Jadi sifat itu bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Mudzakkar itu tidak ada ta marbuthahnya, sedangkan muannas ada ta marbuthah di akhirnya. Tun itu sifat ya. Kemudian ini contoh, ini percakapan. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan ghairu di awal sebelum kata sifat? Maka sifatnya harus kasrah. Lin, jamilin, fin, nadhifin, ain, wasi'in, rin, mahirin. Artinya ghairu apa tadi? Bagus. Artinya adalah bukan atau tidak. Mungkin sekian pelajaran kita di bab yang ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjut ke bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.